Oke, halo selamat siang Asklepian semuanya. Balik lagi nih bareng aku Pio Aza yang bakal nemenin teman-teman semua di Good Morning Knowledge Interna hari ini. Oke, mungkin ya di siang hari ini, di hari Minggu ya, mungkin teman-teman yang lagi weekend semuanya lagi pada pengen santai-santai, tapi kita santai sambil belajar bareng-bareng di Good Morning Knowledge kali ini. Nah, hari ini kita bakal membahas banyak banget tentang interna bareng dengan Dokter Fadli. Sebelum itu, kita tonton dulu video dari Asklepio ya. Hai Asklepians, aku Dr. Pio dari Asklepio Edukasi Medika Indonesia. Asklepio merupakan platform edukasi kedokteran bagi rekan sejawat dan calon dokter dari seluruh penjuru Nusantara. Kami bertujuan untuk turut serta dalam pencapaian jumlah tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya dokter umum dan dokter spesialis. Sebagai tenaga kesehatan, kita dituntut untuk terus mengupdate ilmu pengetahuan, skill, kasus-kasus, hingga tembus spesialis impian. Kini, update ilmu pengetahuan bisa dilakukan dengan mudah, kapan saja, dan di mana saja loh. Asklepio menyediakan program untuk seluruh dokter di Indonesia melalui Asklepedia. Ada Good Morning Knowledge yang merupakan webinar gratis dengan topik multidisiplin ilmu kedokteran. Ada juga Skills Lab, yaitu diskusi dan demo online yang diperagakan langsung oleh dokter spesialis. Yang ketiga, ada Drill the Case, yaitu diskusi interaktif online untuk mempertajam kemampuan diagnosis dengan narasumber dokter spesialis. Selanjutnya, ada Pio Academy, yaitu bootcamp intensif yang akan dibimbing langsung oleh dokter spesialis yang ahli di bidangnya. Dan yang terakhir, ada yang namanya Asklepedia Replay, yaitu rekaman kelas yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk para mahasiswa kedokteran, Asklepio juga mempunyai program bimbingan belajar online, yaitu Asklepio Go Road to Doctor dan Asklepio Go UKM PPD. Asklepio Go Road to Doctor merupakan bimbingan belajar untuk mahasiswa preklinik terdiri dari materi dan soal pembahasan serta persiapan SOKA dan juga OSCE. Asklepio Go UKM PPD merupakan bimbingan belajar dalam persiapan menghadapi UKM PPD. Selain itu, Asklepio terus berinovasi dalam membantu dokter yang ingin melanjutkan studi PPDS melalui bimbingan belajar Asklepio PPDS Prep. Ada sharing session yang merupakan webinar gratis yang dikemas secara interaktif dengan topik yang seru untuk memberikan informasi seputar PPDS dan prodi pilihan. Yang kedua, ada expert class, yaitu kelas reguler yang dibimbing oleh dokter spesialis dari berbagai center di Indonesia dan materi yang terus diupdate setiap bulannya. Free 10 benefit komprehensif loh. Yang ketiga, ada private class, merupakan kelas eksklusif one-on-one bersama dokter spesialis, bebas atur kurikulum dan jam belajarmu secara fleksibel. Dan ada supplementary class, yaitu kelas intensif yang bermitra dengan lembaga-lembaga terpercaya untuk membantu dalam persiapan seleksi tahap 1, seperti TPA, TOEFL, MMPI, journal reading, hingga persiapan tes wawancara untuk lolos PPDS impian. Nah, sekarang semua kebutuhan Asklepians dalam mengupdate ilmu kedokteran dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bersama Asklepio. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, santuy berilmu bareng. Asklepio, Evolving Knowledge. Oke, jadi tadi udah lihat ya video dari Asklepio. Jadi buat teman-teman semuanya udah pada tahu dong kalau di Asklepio itu banyak banget ya platform kita macam-macam mulai dari Good Morning Knowledge ya kalau teman-teman yang join hari ini dan masih banyak kelas-kelas lainnya. Kalau misalnya pengen tahu bisa langsung aja cek di Instagram kita atau di web kita ya di @asklepio.masterclass. Oke, selanjutnya nih, kan teman-teman di sini pada ikutan Good Morning Knowledge ya hari ini. Nah, di bulan ini kita masih ada 2 Good Morning Knowledge lainnya. Yang pertama ini topiknya bedah karya bibliometrik studi terindeks Scopus Q1. Nah, di sini bersama dengan Dokter Muhana di hari Sabtu 14 September jam 1 siang. Selain itu, kita juga ada Good Morning Knowledge. Nah, topiknya ini tentang Patient Center Practice, Improving Certification and Retention bersama dengan Dokter Rinaldi, Magister Kesehatan di hari Minggu 29 September jam 10 pagi. Dan semua ini gratis ya, langsung aja cek di Instagram kita di @asklepio.masterclass. Nanti teman-teman bakal lihat tuh gimana caranya biar bisa ikutan Good Morning Knowledge yang kali ini.
Selanjutnya, kita akan ada skill lab anestesi, kuasai obat emergensi di IGD, pemateri dari Dokter Robi, spesialis anestesi. Nah, yang untuk kali ini kita udah dapet 2 SKP Kemenkes, cukup bayar 129.000 aja. Ini terbuka untuk umum ya, mulai dari dokter muda, dokter umum, residen, sampai dengan dokter spesialis. Nah, ini banyak banget ya benefitnya apa aja ya, materinya juga bakal banyak banget, mulai dari nih, ada introduction dari skenario tentang emergency drug, sampai dengan bakal ada real life example dari emergency anestesianya itu bakal ada apa aja. Nah, kapan lagi nih teman-teman, kali ini di Asklepios kita udah dapat 2 SKP Kemenkes ya, hanya cukup bayar 129.000 aja. Selanjutnya kita juga bakal ada Encyclopedia Replay. Nah, di sini ya kalau misalnya teman-teman yang bingung nih, kalau misalnya pengen belajar kapan aja, di mana aja itu di mana. Nah, kita ada di Replay Encyclopedia. Di satu serinya itu ada 6 Replay Encyclopedia ya. Jadi mulai dari edukasi medis darurat, penanganan gawat darurat, sampai dengan seri ICU Mastery. Langsung aja ke www.asklepio.id atau bisa cek juga di asklepio.masterclass. Nanti langsung aja di langganan di situ bisa dapetin akses kapan aja dan di mana aja untuk satu serinya ada, di Asklepedia Replay. Oke, di sini nih teman-teman, ada paket hemat SL Anestesi. Jadi ada best bundling, ini berlaku cuman sampai 5 Oktober 2024. Jadi untuk teman-teman yang bisa ikutan skill lab anestesi dan juga dapetin replay siap jaga ICU. Nah, dan dapet ya ini yang tadi ya, dapat 2 SKP Kemenkes. Nah, di sini hanya 199.000 aja. Udah dapet seriesnya ini 6 replay siap ICU dan ICU Mastery. Nah ini nih, jadi bisa dilihat ya, pack-nya dapet apa aja dan bonusnya apa aja. Di sini hanya 199.000 dari 129 dan 139. Nah ini kuotanya terbatas banget, jadi langsung aja daftar di asklepio.id/asklepedia. Nah, kalau misalnya mau dapetin benefit ini, ada diskon 15% untuk seluruh produk Asklepedia dan juga free replay. Bisa gabung di bit.ly/gmk Internas Strip September 24. Oke? Nah, sebelum memulai kelas kita hari ini ya, ada video dari untuk kali ini, bentar ya, kita bakal share screen untuk videonya, untuk acara kita hari ini. Nah. Oke, kita tonton dulu terlebih dahulu ya videonya. Video ini didesain untuk memperkenalkan Respimat Reusable Soft Mist Inhaler kepada pasien yang akan menggunakannya dan untuk mendemonstrasikan bagaimana mendapatkan manfaat maksimal darinya. Respimat Soft Mist Inhaler didesain untuk penggunaan berulang hingga 6 cartridge dan telah disempurnakan sehingga lebih nyaman digenggam. Di paling atas adalah tutup pelindung yang dapat dibuka. Dan di dalam mouthpiece terdapat lubang udara pada tiap sisinya. Di satu sisi inhaler tersebut ada tombol pelepas dosis. Dan di bagian bawah terdapat tombol pengaman. Di sisi sebaliknya terdapat indikator dosis dan penanda jumlah cartridge yang telah dipakai. Inhaler memiliki bagian dasar transparan yang kini lebih mudah untuk digenggam. Terdapat pula cartridge atau tabung yang berisi obat. Respimat Reusable menghasilkan soft mist untuk mengoptimalkan deposisi obat di paru-paru. Kini, Respimat Reusable dapat digunakan hingga 6 kali cartridge sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pasien dan mengurangi limbah. Respimat Reusable 1 cm lebih panjang dibandingkan dengan Respimat versi sebelumnya yang disposable, sehingga lebih nyaman digenggam dan lebih mudah bagi pasien dalam melakukan handling 3 langkah penggunaan sehari-hari atau TOP, turn atau putar, open atau buka, press atau tekan. Respimat Reusable memiliki bagian dasar yang lebih luas, sehingga lebih mudah memasukkan cartridge ke dalam inhaler. Indikator penunjuk dosis hadir dengan desain baru, sehingga lebih mudah dibaca oleh pasien.
Setiap satu alat Respimat reusable dapat digunakan hingga 6 kali cartridge, sehingga lebih ramah lingkungan karena mengurangi limbah dan jejak karbon. Respimat reusable memberikan kemudahan bagi pasien dalam menginhalasi obat dari alat inhalernya atau inhalability. Respimat aktif menghantarkan obat dalam bentuk kabut halus yang unik, sehingga inhalasi obat cukup dengan bernapas seperti biasa dan tidak tergantung pada kemampuan inspirasi pasien. 3 langkah mudah penggunaan sehari-hari atau TOP. Turn atau putar, open atau buka, press atau tekan. Oke, jadi tadi itu video ya dari, PT Zuellig Pharma Indonesia. Nah, di sini kita GMK kita hari ini, Good Morning Knowledge kita hari ini, itu bekerja sama dengan PT Zuellig Pharma Indonesia. Oke, kita akan lanjut ya ke hari ini nih kita bakal ada ngapain ya, bakal belajar apa? Tentunya kita akan kenalan dulu sama pembicara kita hari ini ya. Jadi hari ini kita bakal bersama dengan Dr. Fadly Aditya Rizky, spesialis penyakit dalam. Untuk akademik background-nya sendiri, yang pertama itu di S1 Kedokteran Umum Universitas Pajajaran, melanjutkan SP1-nya di Ilmu Penyakit Dalam di Universitas Pajajaran, dan fellow sebagai Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Untuk working experience-nya tentunya udah banyak banget ya teman-teman. Mulai dari dokter PNS di Rumah Sakit Jampang Kulon di Provinsi Jawa Barat di tahun 2017 sampai sekarang, lalu spesialis penyakit dalam Klinik Kimia Farma di Pelabuhan Ratu di 2018 sampai sekarang, dan sebagai dokter spesialis penyakit dalam juga di Klinik Sahabat Jampang Kulon di tahun 2023 sampai dengan sekarang. Selanjutnya juga sebagai dosen dan penguji tamu di PPSK Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran 2023 sampai sekarang, dan juga sebagai tutor internal PPDS Prep Asklepio 2023 sampai dengan sekarang. Untuk organization experience-nya juga banyak ya, mulai dari pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Sukabumi, lalu anggota Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Jawa Barat, dan juga sebagai pengurus Junior Doctor Network di wilayah Jawa Barat 2024. Nah, ini untuk scientific writing-nya, salah satunya itu adalah the increased carotid intima media thickness and serum inflammatory marker among young adult with history of low birth weight. Tanjung Sari Cohort Study di Indonesia. Nah, ini ada di Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies. Mungkin teman-teman ada yang pengen baca, boleh di-capture, nanti bisa dicari ya habis ini. Nah, selanjutnya ini untuk rundown. Jadi setelah ini kita akan ada materi tentang Good Morning Knowledge Interna bareng dengan Dr. Fadly. Selanjutnya nanti bakal ada tanya jawab menggunakan Slido, dan selanjutnya akan penutupan. Nah, ini untuk Slido-nya ya teman-teman. Bisa di-capture dulu atau nanti bakal dikirim juga di kolom chat. Oke, mungkin bisa kita langsung panggil dulu ya Dr. Fadly-nya. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini mungkin kali ini kita bisa langsung mulai ya dok ya untuk materi Good Morning Knowledge-nya, mungkin karena teman-teman di sini udah pada nggak sabar juga nih biar belajar bareng kali ini. Oke, izin saya share screen ya. Baik dok. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat dok? Oke, kita share tinggal di ini kan. Aman ya? Aman Baik, dok. baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, kepada seluruh Asklepian yang mengikuti Good Morning Knowledge atau mungkin Good Afternoon Knowledge ya, kalau siang-siang. Pada hari ini saya diberikan tugas oleh Asklepio untuk membahas mengenai tata laksana penyakit paru obstruktif kronis. Ya, ini saya rasa semakin lama semakin banyak. Jadi teman-teman pasti akan sering menghadapi baik itu di UGD maupun di rawat jalan. Di mana spektrumnya akan kita bahas adalah tata laksana dimulai dari eksaserbasi, yang mana teman-teman yang bekerja di UGD tentu saja akan menghadapi pasien ini dalam kondisi akut, dan nanti bagaimana tata laksananya pada saat dia dirawat, kemudian pulang, dan untuk dirawat jalan, menghadapi untuk mencegah pasien ini mengalami serangan ulang atau eksaserbasi, dan tentu saja untuk meningkatkan kualitas hidup daripada pasien dengan PPOK.
Ya, ini adalah disclaimer saya, sudah disebutkan bahwa pada kesempatan kali ini kita bekerjasama dengan Zuellig Pharma Indonesia atau yang dulu disebutnya adalah Boehringer Indonesia. Baik, sebagai pembukaan kita akan awali dengan suatu kasus sehingga kita bisa memiliki kebayang nanti pasien apa yang akan kita hadapi. Jadi ini adalah seorang pria 50 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak nafas sejak 1 minggu yang semakin memberat dalam 1 hari terakhir, di mana sesaknya itu tidak membaik dengan istirahat, jadi terus-menerus, disertai dengan adanya bunyi mengi ya atau bengek, pasien menyebutkannya. Pasien ini juga sesak ini juga disertai dengan adanya suatu batuk ya yang dirasakan semakin berat, dahaknya semakin banyak, warnanya yang biasanya memang pasien ini sudah ada batuk, tetapi biasanya warnanya adalah putih, ini menjadi kuning kehijauan, namun tidak ada demam. Pasien ini sudah bolak-balik ke rumah sakit dalam perawatan, dia sudah 4 kali dirawat setahun, disebabkan oleh sesak napasnya, di mana riwayatnya ini sebenarnya sudah dalam setahun ke belakang, di mana sesaknya itu terutama saat berjalan jauh ataupun menaiki tangga. Sekarang sesaknya menjadi terus-menerus. Pasien ini memiliki riwayat atau kebiasaan merokok ya sejak muda, 1 bungkus sehari hingga sekarang. Walaupun sudah dirawat 4 kali ini tetap tidak, masih bandel juga, tetap merokok. Pasien datang dengan kondisi pemeriksaan fisiknya adalah kompos mentis, respiratory rate 32 kali dengan ekspektasi yang memanjang, takikardia, kemudian ada tampilan poor sleep breathing. Nanti kita lihat apa itu poor sleep breathing, kemudian barrel chest, retraksi interkosta, pemeriksaan daripada paru menunjukkan auskultasinya ada wheezing, tapi tidak ada rales atau rongki ya. Dan SpO2 datang dengan 86%. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb-nya 14,4 dengan hematokrit 41 masih normal, leukosit sedikit meningkat 11.500, nah dengan eosinofil 3% dan neutrofil batang segmen adalah 79%. Nanti apa kepentingan pemeriksaan hitung jenis ini penting atau enggak pada pasien PPOK, nanti kita akan bahas lebih dalam nanti di bawah. Kemudian dari AGD, pasien ini langsung diperiksa AGD, pH-nya 7,35, masih dalam batas normal 7,5 sampai 7,45, tapi sudah mulai berada di batas paling bawah ya, turun 1 dia sudah menjadi asidosis. Dan PCO2-nya sudah mulai meningkat ya, normalnya 40 dia sudah 43. Dengan PO2 105, SaO2-nya sesuai dengan saturasi adalah 86%, ini juga menunjukkan bahwa pasien ini sesuai hasil daripada AGD-nya itu arteri. Biasanya kita akan mencocokkan antara SpO2 dari yang terbaca dengan yang dibaca oleh AGD, perifer dengan AGD. Kalau dia cocok SpO2-nya kurang lebih sama, nah berarti AGD-nya betul ya. Nah, lalu pasien juga di ronsen, tampilan gambarnya seperti ini ya, bisa lihat di sini sepertinya ke bawah gitu ya, nanti kita bahas di bawah yang detailnya seperti apa. Dan juga sepertinya lebih kotor gitu ya. Nanti kita bahas apa ini tampilan-tampilan seperti ini. Nah, tentu teman-teman akan kemudian berpikir, ada 3 pertanyaan besar ketika kita akan menghadapi pasien seperti ini. Apa diagnosis pada pasien ini? Kemudian adalah bagaimana tata laksana pada saat UGD serta dirawat inap, dan bagaimana tata laksana pada pasien tersebut setelah rawat jalan. Ini adalah hal-hal yang tentu kita akan harus kita pahami sehingga kita bisa melakukan penanganan dengan baik. Nah, agar kita pahami dulu bagaimana tata laksana, tentu kita harus memulai dengan memahami apa itu PPOK. Dimulai dari definisi, etiologi, serta faktor risiko terjadinya suatu PPOK. Nah, teman-teman yang ingin belajar membaca lebih detail mengenai PPOK, itu ada suatu guideline yang setiap tahun itu diupdate. Namanya adalah GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, di mana nanti tinggal search di goldcopd.org itu free ya, dan tiap tahun dia diupdate. Di mana definisinya ini baru ya, tahun 2024 keluar, tetapi yang paling fundamental perubahannya yang revolusioner ini tahun 2023, yaitu suatu kondisi paru yang bersifat heterogen. Heterogen itu berarti banyak tampilannya. Dengan karakteristik gejala respirasinya itu adalah bersifat kronis, yaitu ada sesak, dyspnea, kemudian batuk, disertai dengan sputum, dan eksaserbasi. Jadi eksaserbasi sendiri merupakan ciri daripada suatu PPOK. Dan secara patologik,
dia tampilannya adanya suatu abnormalitas dari jalan nafas, yaitu adanya gambaran bronkitis atau bronkiolitis yang bersifat kronis, makanya gambarannya adalah bronkitis kronis, dan adanya suatu kelainan terhadap alveoli atau emfisema. Di mana kedua abnormalitas tersebut, baik salah satu ataupun keduanya pada pasien, paling sering dua-duanya muncul, akan menunjukkan suatu klinis obstruksi jalan nafas yang bersifat persisten. Ini kata kunci yang membedakan dengan penyakit paru obstruktif lain, yaitu asma, yang sifatnya kalau paru pada asma itu variabel, pada PPOK ini persisten, dan seringnya dia bersifat progresif. Namun dari Gold sendiri dia menyebutkan bahwa PPOK adalah merupakan adalah suatu penyakit yang bersifat treatable dan preventable, sehingga jangan ketika vonis PPOK bukan berarti selesai hidup ya, tapi kita bisa mencegah dari awal dan kemudian mencegah progresivitas dengan pengobatan. Nah, prevalensi di Indonesia ini adalah berdasarkan Riskettas 2013, artinya ini data sudah hampir berapa? 11 tahun yang lalu ya, kita tidak tahu untuk sekarang. Tapi di 2013 saja di nasional sudah 3,7% terhadap populasi Indonesia. Dengan terbanyak ini yang warna merah itu ternyata daerah Jawa Barat dan Jakarta, ya, Aceh, ya, nanti dengan kanabis ya, ganja, karena di Aceh kan katanya banyak ganja, dan salah satu faktor risiko adalah ganja dalam rokok ganja, ya, membakar ganja. Kemudian daerah-daerah Nusa Tenggara nih, baik barat ataupun timur, ini tinggi. Seluruh wilayah Sulawesi dan Maluku juga ini tinggi di atas nasional, serta Papua bagian timur, ya, ini juga sangat tinggi. Nah, apa yang menjadi penyebab serta faktor risiko munculnya pasien dengan PPOK? Sepanjang dari dulu sampai mungkin sekitar tahun 2020-an, dekade 2020-an, yang menjadi atau yang disalahkan itu selalu rokok. Ya, rokok ini selalu dia menjadi rokok. Memang betul rokok adalah penyebab utama daripada PPOK. Namun ternyata para ahli dan mungkin kita juga secara kasar melihat tidak semua pasien yang dengan PPOK itu ada faktor risiko rokok. Berarti rokok tidak menjadi satu-satunya faktor risiko, ada faktor risiko lain. Yang kedua juga mungkin pada pasien-pasien ada yang dia sudah rokoknya bertahun-tahun namun tidak muncul juga gejala atau jatuh menjadi POK ya, tapi mungkin dia jatuhnya pada pasien-pasien perokok ini malahan dengan serangan jantung atau mungkin stroke atau mungkin dengan kondisi nasofaring cancer atau kanker paru dan sebagainya. Namun tidak menjadi PPOK. Nah, kemudian akhirnya di tahun 2022 ini keluarnya di Lancet tahun 2022 ada konsep baru daripada etiologi atau apa namanya faktor risiko munculnya suatu PPOK yang kita sebut dengan getomi. Jadi kemunculan PPOK itu adalah suatu interaksi tiga hal, yaitu gen dengan lingkungan yang berjalan sepanjang waktu paparan lingkungan terhadap gen. Sehingga bisa saja pasien-pasien yang terus terpapar oleh rokok, kalau betul-betul tidak punya genetik muncul PPOK, mungkin dia tidak akan pernah menjadi PPOK. Dan pada pasien-pasien yang sudah punya bawaan apa namanya PPOK, hanya terpapar dengan rokok bersifat pasif, misalnya bukan rokok pasif, bukan rokok aktif, itu bisa muncul menjadi PPOK. Sehingga nanti genetik di sini berperan. Kemudian environment itu tidak hanya dari pada saat pasien sudah atau pada individu yang sudah lahir, tetapi pada saat dia di kandungan itu sudah dapat terpapar menjadi faktor risiko kemudian hari lahir membawa menjadi PPOK, yaitu pasien-pasien dengan low birth weight, ya, berat badan lahir bayi kurang dari 2,5 kilo, 2.500, ini sudah menjadi faktor risiko karena mungkin paru-parunya dia modalnya sedikit secara fungsi, kemudian prematuritas. Pada ibu yang atau pada pasien atau pada orang yang ibunya pada saat sedang hamil itu bandel nih ngerokok, itu juga menjadi faktor risiko yang tinggi. Pada janinnya menjadi PPOK atau suaminya atau bapaknya yang merokok pada saat hamil ibunya, itu juga menjadi faktor risiko.
Kemudian infeksi berulang pada saat kecil, mungkin berhubungan dengan tidak divaksinasi atau vaksinasi yang inadekuat atau breastfeeding yang tidak baik, itu berhubungan. Lalu juga nanti ada TB, ya, itu juga berperan menjadi suatu COPD. Lalu lifestyle ketika dia sudah masuk ke usia usia dia sudah mulai ada paparan terhadap lifestyle, misalnya rokok ini sebagai faktor risiko utama, semakin kecil, semakin banyak dia akan menjadi faktor risiko munculnya PPOK di kemudian hari. Kemudian exposure, ya, misalnya polusi atau occupational exposure, misalnya ibu-ibu zaman dulu yang menggunakan kayu bakar, tungku bakar untuk memasak, itu sering muncul menjadi pasiennya tampilannya sebagai pasien-pasien dengan PPOK. Nah, jadi interaksi antara genetik dan environment tadi, ya, baik itu environment yang bersifat paparan ataupun dari apa tuh namanya tadi janin dan sebagainya, dengan beriringnya waktu akhirnya sampai jatuh dia menjadi PPOK secara klinis. Nah, ini karena memerlukan waktu untuk munculnya interaksi gen dengan environment ini menjadi PPOK, maka biasanya dia muncul di atas usia 40 tahun. Kejadian pasien dengan PPOK ini, sehingga nanti bisa menjadi petunjuk bagi kita bahwa pasien-pasien di bawah 40 tahun itu mungkin bukan PPOK ketika muncul tampilan pasien dengan sesak, wheezing, kita pikirkan diferensial diagnosis yang lain dulu. Tapi kalau di atas 40 tahun, maka kita bisa jadikan ini sebagai diferensial diagnosis yang utama kalau memang tampilannya adalah sesak, batuk, berdahak, dengan wheezing. Nah, di tahun 2023, Gold juga membuat suatu taksonomi berdasarkan etiologi yang baru, di mana di sini secara etiologi mereka sudah bedakan, namun secara spesifik terapi itu masih belum terlalu berbeda, kecuali mungkin yang genetically determined COPD, COPDG, yang adanya suatu defek pada gen SERPINA1, di mana dia akan ada suatu kondisi defisiensi terhadap alpha-1 antitrypsin. Ini di Indonesia bukan tidak terlalu, bahkan tidak ada, ya. Ini dimiliki oleh negara-negara Mediteran, sehingga Indonesia mungkin kita tidak pikirkan. Ini biasanya tampilannya pada usia muda, ada suatu tampilan lain, misalnya bronkiektasis, kemudian ada gangguan liver, kemudian ada mungkin pada usia mudanya dia ada jaundice di usia muda, atau pada saat neonatal jaundice, ini yang tampilannya adalah alpha-1 antitrypsin defisiensi. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi yang development. Jadi pada pasien-pasien dengan prematur, pasien-pasien dengan low birth weight, ini menjadi faktor risiko munculnya suatu PPOK di kemudian hari. Lalu yang paling klasik adalah environment, yaitu tadi exposure terhadap cigarette, smoking, termasuk yang pasif, dan tidak hanya yang dibakar, tapi juga yang menggunakan vaping atau e-cigarette, ya, elektronik. Dan juga tadi cannabis, ya, yang dibakar ganjanya itu juga bisa. Lalu biomass, ya, dan pollution, ya, apakah household tadi pada pasien-pasien yang perempuan-perempuan yang memasak dengan kayu bakar, kemudian polusi udara misalnya berhubungan dengan okupasi, misalnya pada orang-orang dengan pekerjaannya adalah pemadam kebakaran, atau misalnya yang bekerja di pabrik, misalnya pabrik batu bara, ini menjadi faktor risiko. Kemudian infeksi, PPDE. Nah, ini tadi ada yang infeksi berulang pada paru-paru pada saat anak, dan tuberculosis associated COPD. Nah, ini dulu ada yang kita sebut dengan sindroma obstruksi pasca TB, ya. Pasien-pasien TB sudah membaik, tampilan X-ray-nya masih ada fibrokalkulos, datang dengan kondisi COPD. Nah, dulu masih bingung nih, ini mau mandi, ini kita perlakukan sama seperti COPD kah? Apakah dia termasuk bagian dari COPD kah? Atau dia merupakan suatu penyakit yang berbeda kah? Itu belum terakomodasi dari GOLD. Nah, yang terbaru 2023, SOPT, sindroma obstruksi pasca TB atau tuberculosis associated COPD, ini sudah masuk sebagai bagian daripada etiotype dari COPD. Lalu COPD yang bersamaan dengan asma. Ini pada pasien-pasien yang dengan asma pada saat kecil, plus adanya paparan environment, akhirnya dia asmanya ada, PPOK-nya juga ada.
Nah, setelah paham tentang faktor risiko, kita akan masuk ke bagaimana melakukan penegakan diagnosis daripada PPOK. Dari gejala kita masuk entry point-nya adalah gejala. Jadi tampilannya tadi adalah dyspnea. Dyspnea adalah worse with exercise. Jadi hati-hati ya, dyspnea on effort yang memburuk dengan aktivitas tidak hanya dimiliki oleh congestive heart failure. Ya, pikirkan juga suatu PPOK. Lalu tampilannya dia progresif, semakin lama semakin progresif. Biasanya lebih tidak enak di pagi hari pada saat bangun tidur. Nah, ini berbeda dengan asma yang biasanya memberat pada saat pertengahan 2/3 malam atau menuju subuh, dan sesaknya itu biasanya bersifat persisten, dibarengi dengan wheezing yang hilang timbul dan biasanya muncul sering muncul, lalu batuk yang kronik ya biasanya minimal dia ada batuk selama 6 bulan dengan 3 bulan berturut-turut batuknya ya sesuai dengan definisi chronic bronchitis, di mana sputumnya itu bisa ada, bisa unproduktif, atau pada pasien-pasien yang mengalami recurrent lower respiratory tract plus ada faktor risiko yang sudah kita bahas tadi, ini kita curigai suatu PPOK. Nanti untuk penegakan diagnosisnya wajib menggunakan suatu spirometri. Itu sekarang di BPJS penegakan PPOK sudah harus melampirkan spirometri. Ya, jadi seperti kita ingin mendiagnosis akut coronary syndrome, ya, apakah pasiennya misestemi atau enstemi, itu memerlukan EKG. Kita ingin mendengarkan diagnosis dengan efusi pleura atau bisa dengan penegakan untuk pneumonia, wajib kita lakukan X-ray, menemukan infiltrat. Nah, sama ini juga untuk spirometri diwajibkan atau diperlukan untuk penegakan terhadap COPD. Nanti berapa nilainya kita akan bahas di bawah. Untuk tandanya secara klinis, yang pertama adalah pulse sleep breathing. Tadi pada pasien kita ketemu ya ada pulse sleep breathing. Seperti apa pulse sleep breathing itu? Jadi dia seperti ini. Jadi seperti kita membuka dompet ya, dompet laki-laki dibuka, mulutnya seperti itu. Isepnya dengan inspirasinya dari hidung, ekspirasinya dari mulut, lalu mulutnya seperti sedikit mencucu seperti ini. Ini adalah suatu forced sleep breathing, di mana merupakan bentuk usaha dari tubuh untuk meningkatkan pengeluaran trapping daripada CO. Ya, pada pasien-pasien PPOK kan ada trapping dari CO-nya ya, karbon dioksida di dalam paru. Nah, itu usaha untuk membuang itu dengan membentuk seperti ini. Kemudian ada pada yang lanjut adanya suatu central cyanosis, kemudian ada pada pasien-pasien dengan menuju wheezing ada prolonged expiration, lalu pada tampilan yang biasanya dengan eksaserbasi adanya suatu penggunaan otot-otot otot-otot pernapasan bantu, lalu ada suatu barrel chest atau hyperinflated chest. Dari pemeriksaannya biasanya kita akan lihat adanya perbandingan antara diameter daripada anterior posterior dibandingkan dengan transverse, itu kan harusnya yang anterior posterior lebih kecil. Nah, ini dia lebih sama atau lebih lebar, sehingga dia seperti tong gitu ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik akan ada pemeriksaan toraks lainnya, dia akan ada penurunan daripada still fremitus, penurunan daripada vocal fremitus, serta dari auskultasinya akan kita dengarkan adanya suatu wheezing. Lalu karena dia bentuknya seperti barel, jantungnya akhirnya dia turun ke bawah ya seperti pendulum, maka cardiac apex-nya biasanya tidak akan teraba di tempat yang seharusnya, hilangnya suatu pekak pada jantung sehingga batas jantung tidak akan bisa ditentukan, dan nanti terdengar suara jantung yang paling keras itu di daerah epigastrium. Dan karena dia menekan si paru-parunya, paru-parunya dia menekan diafragma, nanti biasanya diafragmanya menjadi lebih datar. Ya. Nah, ketemu seperti ini, pasiennya datang dengan sesak, ada riwayat faktor risiko, hampir pasti ya ini adalah suatu PPOK. Nah, lalu bantuan kita bisa mendapatkan dari X-ray, akan ada tampilan emfisematos, bisa kita lihat di sini pada yang normal. Kosta anterior yang terlihat itu biasanya hanya sampai kosta 7 ya. Tetapi pada emfisematos dia akan terlihat sampai kosta 8 di pasien ini kosta 9. Nah, ini menunjukkan dia gambarnya emfisematos dan biasanya dia sedikit lebih hiperlusen.
Lalu kronik bronkitis adanya peningkatan corakan paru ya, dan juga adanya tampilan hazy ya pada ronsennya seperti ini. Ini adalah gambaran daripada bronkitis kronis, dan pasien biasanya seringnya adalah dua-duanya tampil seperti itu. Ya, ada tampilan seperti ini. Jadi emfisemanya ada, bronkitis kronisnya ada. Nah, kita juga jangan hanya fokus pada paru-paru. PPOK itu adalah suatu bisa memiliki suatu tampilan yang bersifat sistemik karena dia menyebabkan suatu chronic systemic inflammatory syndrome. Yang paling pertama dan paling utama itu adalah cardiovascular disease. Ini merupakan efek komplikasi paling sering daripada COPD, yaitu awalnya ditandai dengan suatu pulmonary hypertension. Ya, pulmonary hypertension menyebabkan nanti pembesaran jantung kanan, akhirnya menyebabkan suatu gagal jantung kanan, disebut dengan cor pulmonale. Ya, cor pulmonale atau gagal jantung kanan nanti akan ada tanda-tanda, misalnya peningkatan JVP, lalu di sini bisa ada asites, kemudian di sini bisa ada udem, bisa sampai infusi pleura. Nah, COPD plus itu berarti adanya suatu cor pulmonale. Kemudian selain jantung, bisa juga selain pembesaran jantung bisa ada aritmia, misalnya paling sering adalah right bundle branch block yang kita sering temukan. Kemudian karena chronic systemic inflammatory syndrome tadi, akhirnya menyebabkan balance energi menjadi negatif, pasien-pasien muncul dengan kondisi kataraksia dan juga muscle wasting menjadi suatu sarkopenia. Lalu pada pasien-pasien ini juga ada, terutama pada pasien-pasien cor pulmonale dengan adanya udem, itu bisa menyebabkan sleep apnea, kemudian vertig, bisa karena pulmonary hypertension-nya, bisa karena kronik hipoksianya. Lalu karena adanya suatu hiperkapne yang kronik ke otak, bisa terjadi anxiety, bisa terjadi depresi. Lalu kelainan darah, ini juga sering kita temukan. Paling klasik memang polisitemia, ya, karena bentuk suatu hipoksemia kronis pada pasien PPOK, akhirnya tubuh mengkompensasi dengan meningkatkan jumlah Hb dan hematokrit sehingga akhirnya Hb dan hematokrit meningkat, ya. Jadi suatu polisitemia sekunder. Namun tidak semua pasien PPOK itu tampilan darahnya adalah polisitemia, bisa juga kondisi anemia, inflamasi dikarenakan tadi sistemik chronic inflammatory syndrome-nya, akhirnya jatuhnya justru menjadi anemia. Kemudian mungkin ini adalah suatu sharing sama-sama faktor resiko, atau juga mungkin dia juga menjadi faktor resiko, yaitu lung cancer. Ini sering menyertai pasien-pasien dengan COPD. Lalu ada pasien-pasien dengan sesak, lalu dia merasa enak dengan minum steroid, atau mungkin juga diberikan oleh dokter steroid jangka panjang, akhirnya menjadi faktor risiko dari pengobatan sebagai efek samping daripada pengobatan, menjadi suatu new onset diabetes karena steroidnya, osteoporosis karena steroidnya, atau CKD karena steroidnya, ini juga bisa terjadi, ya. Jadi tidak hanya penyakitnya sendiri, tetapi pengobatan yang tidak tepat itu bisa menjadi atau memperburuk komplikasi pada pasien-pasien dengan COPD. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke assessment daripada diagnostik terhadap COPD. Ini yang terbaru, tahun 2023. Tidak berubah untuk pendiagnosis spirometrinya, yaitu yang kita baca dari spirometri adalah FEV1 per FVC, yaitu di bawah 70% atau 0,7 setelah diberikan nebulisasi dengan bronchodilator, dia di bawah 0,7 FEV1 per FVC-nya, ini tegak sebagai PPOK. Lalu dari situ kita baca, setelah FEV1 per FVC-nya kita baca 0,7, oh ini tegak sebagai PPOK. Lalu kita lihat berdasarkan limitasi aliran udaranya seberapa berat dia. GOLD 1 masih normal dari 80 FEV1-nya. GOLD 2 sudah mulai menurun 50 sampai 79. GOLD 3 ini sangat menurun 30 sampai 49, dan GOLD 4 ini berat, ya, di bawah 30 FEV1. Nah, setelah kita tentukan dia termasuk GOLD berapa berdasarkan nilai spirometri, lalu dilanjutkan nanti termasuk ke dalam kelompok mana. Nah, ini hubungannya adalah untuk inisial terapi terhadap pasien nanti stabil. Setelah pulang akan kita berikan obat apa. Nah, dulu pembagiannya adalah A, B, C, D. Sekarang C dan D-nya digabung menjadi E. Ini memudahkan kita sebagai seorang klinisi. Pokoknya ada riwayat eksaserbasi dalam setahun ke belakang itu lebih dari sama dengan 2, atau satu kali saja cukup yang mengarah ke rawat inap, apalagi dirawat, maka nggak usah mikirin
A atau B, dia langsung E. Dan kalau saya pribadi, pasien-pasien PPOK saya semuanya adalah yang E, karena pernah dirawat karena eksaserbasinya dirawat di rumah sakit. Nah, kalau memang kita ketemu pasiennya PPOK yang belum pernah dirawat sama sekali karena eksaserbasi, maka dia bisa kelompok A, bisa kelompok B, tergantung dari gejalanya. Ya, nanti gejalanya bisa menggunakan MMRC, bisa menggunakan CAT score. Ya, eksaserbasi kita tanyakan apa? Pasiennya tadi dirawat karena sesak nafas atau perburukan daripada gejalanya dalam 2 kali dalam setahun ke belakang, walaupun tidak dirawat tapi ada perburukan, itu 2 kali, atau 1 kali dirawat atau menuju dirawat, itu langsung masuknya adalah kelompok yang E. Nah, kalau tidak, baru kita pikirkan dia sesuai gejalanya, termasuk gejala yang ringan atau gejala yang berat dengan menggunakan MMRC. MMRC itu Dyspnea Scaling, ya. Jadi mirip-mirip mungkin pada CHF itu adalah New York Heart Associated Functional Class, kalau ini pakai MMRC. 0 dia muncul sesak kalau olahraga berat. 1 kalau dia mendaki tanjakan yang curam atau berjalan terburu-buru di tempat yang datar. Ini 01. Nah, kalau dia 01 maka langsung A. Kalau dia tidak ada eksaserbasi lagi-lagi ya. Kalau ada eksaserbasi langsung E saja. Nah, kalau 2 dia lebih ringan lagi, pada permukaan datar dia sudah sesak. Tingkat 3 dia berjalan 90 meter saja sudah sesak. Tingkat 4 dia terlalu sesak untuk meninggalkan rumah atau sesak saat dia berpakaian ataupun berganti pakaian. Jadi dengan aktivitas yang ringan saja dia sudah sesak. Itu adalah yang B. Nah, kalau misalnya pakai CAT score ini lebih komprehensif lagi karena tidak hanya bicara sesak, tapi juga bicara tentang batuk, dahaknya, rasa tertekan, sesaknya sendiri, selama dia di rumah, kemudian kekhawatiran untuk keluar rumah karena sesaknya, tidur, dan juga fatigue ini ditanyakan. Kalau dia nilainya kurang dari 10 berarti gejalanya ringan, kalau dia sama dengan 10 berarti dia gejalanya berat. Nah, sekarang kita akan masuk ke tata laksana dari eksaserbasi. Apa itu eksaserbasi? Ya, perburukan daripada gejala, di mana nanti step-stepnya adalah penegakan diagnosis, betul tidak dia merupakan suatu eksaserbasi, lalu penilaian severitas setelah kita tahu, oh iya betul ini adalah suatu eksaserbasi daripada PPOK, seberapa berat. Kemudian kita identifikasi pencetusnya, dan tata laksana sesuai dengan individu masing-masing akan berbeda. Nah, apa itu eksaserbasi PPOK? Berdasarkan GOLD 2022, itu menyebutkan bahwa perburukan daripada respiratory syndrome yang menyebabkan diperlukannya perubahan atau tambahan daripada terapi. Jadi yang biasanya dia hanya menggunakan inhaler, kemudian misalnya inhaler, maka dia akan memerlukan steroid ataupun antibiotik, atau keduanya. Itu adalah berdasarkan GOLD seperti itu. Nah, kalau secara klinis kita bisa melihat ini ada 3 tipe daripada eksaserbasi. Tipe 1 ini kita sebutnya dengan Antonisen kriteria. Ya, Antonisen kriteria. Di mana ada 3 kriteria. Yang pertama adalah peningkatan daripada volume sputum, peningkatan daripada purulensi, jadi perubahan yang tadi awalnya sputumnya berwarna jernih ataupun putih mukoid menjadi gelap ataupun menjadi kuning ataupun kuning kehijauan atau bahkan kehijauan, dan adanya peningkatan dyspnea. Tipe 1 adalah kalau 3-tiganya ada. Kalau tipe 2 itu hanya 2 saja dari 3 tersebut. Kalau tipe 3 hanya 1 saja dari 3 kriteria Antonisen tadi, tetapi ditambah dengan kondisi lain yang minor seperti sore throat, demam yang tidak diketahui penyebabnya, wheezing yang meningkat, kemudian RR meningkat 20% dari baseline atau heart rate meningkat 20% dari baseline. Ini juga suatu eksaserbasi. Ya, jadi eksaserbasi ini adalah kita akan curigai tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ketemu yang mana saja itu sudah termasuk ke dalam eksaserbasi, ya. Kita harus tata laksana sebagai eksaserbasi. Kemudian untuk teman-teman untuk membaca itu bisa dari GOLD, bisa juga dari Spanish Guideline. Ini saya ambil dari Spanish Guideline, ya. Namanya GESPOC, ya, Spanish COPD Guideline. Ini lebih enak lah dibaca, ya. Makanya saya masukkan di sini GOLD, tapi di GOLD 2024 juga cukup komprehensif, yaitu bisa dibaca juga, ya. Kita bisa gunakan dua-duanya.
Nah, kemudian kita tentu harus pikirkan ya, kalau interna itu DD-nya itu harus selalu ada ya, haram membuat diagnosis cuma satu gitu ya. Kita pikirkan yang lain ya, apakah adanya suatu pneumotoraks kah, adanya suatu pulmonary embolika, efusi pleura kah, itu kalau dia respiratory cause sebagai diferensial diagnosis atau diagnosis bandingnya. Atau dari jantung, heart failure, arrhythmia, ischemic heart disease, atau yang lain, misalnya anxiety, ya, suatu hyperventilation syndrome. Cuman jangan semua dianggap anxiety ya, kita jadikan anxiety ini sebagai differential diagnosis yang paling bawah lah, kalau memang tidak terbukti yang lain-lain. Dan atau misalnya adanya suatu upper airway obstruction, kadang ketemu ya, adanya wheezing, sesak, ternyata di atas gitu sih, penyumbatannya. Tentu ini tata laksananya tidak seperti PPOK. Nah, setelah tegak tadi berdasarkan definisi untuk penegakan exacerbasi, dilanjutkan dengan dia seberat apa dari severity-nya. Dibagi menjadi 4 ya, mild, moderate, severe, dan very severe atau impending gagal napas. Untuk yang mild ini MMRC-nya 0,12 ya. Jadi sesaknya hanya pada saat minimal pada saat dia yang paling berat itu cuma berjalan lebih cepat dari yang seharusnya. Kesadarannya dia harus full CM, RR-nya masih di bawah 24 dengan saturasi oksigen masih di atas lebih dari sama dengan 95. Ini harus masuk semua. Kalau ya, maka termasuknya adalah serangan yang ringan. Kalau misalnya dia RR sudah di antara 24 sampai 30, ini berarti sudah yang moderate atau saturasi antara 90 sampai 94. Kalau dia sesaknya seperti pada pasien kita di atas 3 pada saat dia istirahat, ini berarti sudah pasti masuk yang severe. Atau ada penurunan kesadaran ya, baik itu delirium akut ataupun kondisi misalnya somnolen, ditanya bangun lagi gitu ya, itu sudah termasuk. Atau RR-nya di atas 30, lebih dari sama dengan 30, atau dari pemeriksaan PaO2-nya di bawah 60 atau SaO2 di bawah 90%. Pasien kita sudah masuknya di 3 kriteria. Ya. Kalau very severe itu dia stupor atau koma dari kesadaran. Dan dari pH-nya di bawah 7,3 serta PCO2 di atas 60. Pasien kita belum masuk yang very severe. Jadi kalau kita mau sebut pasien kita adalah severe karena dia ada 3 kategori daripada yang severe. 1 kategori sudah cukup ya untuk yang severe itu. Nah, lalu tegak nih pasiennya adalah suatu COPD exacerbasi akut. Lanjutkan dengan triggernya apa? Ya, paling sering pada PPOK itu adalah bakteri. Beda dengan asma yang lebih seringnya adalah virus. Kalau di PPOK ini virus itu bakteri. Namun demikian karena kita baru post pandemik, maka dulu apalagi terutama pada zaman pandemi yang lagi gila-gilanya, SARS-CoV ini harus selalu kita pikirkan sebagai penyebab ya. Sering dia menjadi pencetus terhadap COPD. Kemudian bakteri ada Haemophilus, Streptococcus ya, atau bahkan yang berat seperti Pseudomonas atau yang atipikal Chlamydophila atau Mycoplasma. Yang lain bisa tapi jarang ya, ozon ya, kita di Indonesia jarang terpapar ozon atau NO2 atau SO2. Ini mungkin pada orang-orang yang bekerja di pabrik ya, mungkin ya. Nah, setelah itu adalah bagaimana tata laksana exacerbasi PPOK yang bersifat personalized atau individualized. Ada 4 yang harus kita pikirkan pada pasien PPOK itu. 1, bagaimana oksigenasi dan ventilasinya. 2, pilihan bronkodilatornya, karena kan memang ada suatu penyempitan dari jalan nafas. Plus tentu saja nanti ada pemberian terhadap mukolitiknya. Yang ketiga adalah perlukah diberikan antibiotik, dan yang keempat perlukah diberikan kortikosteroid. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting dan perlu kita putuskan dalam di UGD untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan, menurunkan resiko exacerbasi selanjutnya, menurunkan mortalitas dan juga menurunkan lamanya rawat ya. Itu berhubungan dengan kecepatan kita dalam melakukan keputusan 4 hal tadi. Nah, secara umum pertama untuk oksigenasi kita bahas di bawah. Untuk pharmacological treatment-nya tentu saja kalau misalnya dia sudah menggunakan SABA dan SAMA di rumah, tingkatkan pemberian SABA SAMA.
kalau perlu kita berikan biasanya kalau pada saat yang sedang serangan, nggak bisa lagi semprot-semprot, berikan dengan cara nebulisasi. Lalu tadi berdasarkan severitasnya dia termasuk yang mana, kalau misalnya dia mulai ada perubahan sputum, maka di sini kita memerlukan suatu antibiotik. Atau kalau memang secara X-ray betul ada suatu pneumonia, adanya suatu infiltrat baru, maka ini wajib diberikan antibiotik. Atau dari pemeriksaan CRP-nya tinggi ya di atas 20, ya lebih dari sama dengan 20 itu wajib kita berikan antibiotik. Nah, bagaimana dengan steroid? Steroid itu paling bermanfaat kalau dia eosinofilia. Nah, makanya ini penting. Oh, sorry. Sebelum itu antibiotik juga kita bisa lihat dari PMN tadi. Ya, kalau misalnya dia sudah mulai shift to the left, ya, peningkatan daripada hitung jenis apa tuh namanya neutrofil batang dan neutrofil segmennya dia mulai meningkat, ya, mulai shift to the left, maka itu juga bisa menjadi apa namanya pemberian kita, terutama apalagi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan apa perbandingan antara neutrofil batang dan plus segmen dibanding dengan limfosit atau yang kita sebut dengan ratio, ya, neutrofil to limfosit ratio lebih dari 10, ini wajib pemberian apa namanya antibiotik karena ini berarti impending terhadap sepsis. Tapi walaupun kurang dari 10 tapi sudah ada shift to the left, itu juga ini sudah harus diberikan antibiotik. Jadi antibiotik kita banyak tools ya untuk bisa menjustifikasi kita memberikan antibiotik. Sedangkan untuk kortikosteroid kita gunakan eosinofil. Eosinofilnya cukup saja, yaitu persen daripada eosinofil dikalikan leukosit. Nah, kalau hasilnya itu lebih dari 300, ini merupakan kelompok yang paling baik responnya terhadap pemberian steroid. Tapi kalau misalnya dia di bawah itu masih ada manfaat dengan batasan adalah 100. Tapi kalau di bawah 100 eosinofilnya ini biasanya tidak bermanfaat sehingga tidak menjadi indikasi untuk pemberian steroid kalau eosinofil di bawah 100 ya. Kalau 100 sampai 300 masih bisa. Nah, berbeda dengan asma yang memerlukan high dose daripada steroid, pada PPOK dia tidak terlalu tinggi ya dosis steroidnya sehingga oral saja masih bisa kita pikirkan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Itu secara umumnya ya. Bayangannya seperti itu. Nah, pertama adalah suplementasi oksigen. Pada pasien-pasien dengan hipoksemia, target saturasinya ini adalah 88 sampai 92. Nah, ini penting sekali ya. Terutama perawat, ini langsung aja pakai. Pasien, wah takut nih 87, langsung pakai LLM 15 liter. Saturasi langsung 99. Setengah jam kemudian pasiennya apni. Nah, itu suka terjadi ya. Karena target oksigen target saturasi pada pasien PPOK itu cukup 88 sampai 92. Nanti asma agak naik dikit ya, 93 94. Yang di atas itu baru di luar PPOK atau asma. Pada PPOK itu cukup 88 sampai 92. Sehingga dengan 1 2 3 liter nasal kanul itu sudah cukup sebenarnya. Dan kalau bisa melakukan pemeriksaan AGD, periksa. Karena nanti kita ingin melihat bagaimana apakah jadi suatu respiratory acidosis, ataukah mungkin dia memang ada gagal nafas tipe 2 atau gagal nafas tipe 1 dengan pemeriksaan AGD ya. Mau tidak mau. Kalau punya Venturi Max ya, maka ini jauh lebih baik karena hasil daripada FO2 yang fraksi oksigen yang ingin kita berikan itu akan lebih terukur karena nanti kita bukan kalau Venturi Max itu bukan nilai oksigennya berapa liter tapi berapa FiO2 yang ingin kita keluarkan. Tapi kalau nggak punya ya misal kanul cukup agar tercapai nilai segini ya. Nah, namun karena pasien-pasien dengan PPOK ini dia biasanya sudah ada kondisi hiperkapne kronis di mana PCO2-nya biasanya tinggi. Nah, kalau dengan kondisi akut yaitu adanya suatu respiratory acidosis dengan tampilan hiperkapne di atas 45 ya, maka dan sudah diberikan nebulisasi dan sebagainya ya, masih juga seperti ini, maka berikan atau menjadi indikasi untuk NIV
menggunakan CPAP, ya. Nah, kapan kita tidak boleh menggunakan NAV tapi justru harus memberikan yang invasive ventilation dengan intubasi dan ventilator, itu kalau dia mengalami respiratory arrest, vascular instability, drowsiness, kesadaran yang menyebabkan dia nggak bisa pakai lagi NIV, resiko tinggi aspirasi termasuk yang gangguan kesadaran, adanya suatu gangguan nasofaring ataupun disentersial sesuai dengan surgery ataupun burn, ya ini maka diperlukan. Jadi kalau kondisi-kondisi yang bawah ini, maka harus menggunakan yang invasive ventilation, harus dilakukan intubasi. Atau pada pasien-pasien yang memang dengan anti ARDS, ya ARDS ini tentu juga harus kita lakukan yang sedang moderate to severe sampai yang severe, ini harus kita lakukan intubasi secara secara invasif. Nah, berikutnya adalah bronkodilator. Apa pilihannya? Pilihannya adalah SABA, bisa salbutamol, yang digabung dengan ipratropium, ya, short acting anticholinergic atau short acting anti-muscarinic. Penggunaan yang dengan cara disemprot itu sebenarnya sama-sama saja dengan yang dinebu. Tetapi dari suatu meta-analisis menyebutkan nebulisa yang menggunakan pressurized meterdose inhaler itu akan sama dengan nebu kalau pasiennya memang bisa melakukan hal tersebut dengan baik, tekniknya oke. Tapi kalau enggak, maka nebulisasi ini menjadi lebih terpilih, ya. Kalau misalnya pasiennya sudah tua gitu kan, atau apalagi dia sesal kan mungkin nggak akan bisa koordinasi antara menyemprot dengan menghisap, karena itu nebulisasi akan jauh lebih baik. Di mana dosisnya kita bisa berikan 2,5 sampai 5 mg, jadi 1 sampai 2 ampul dengan ipratropium setiap 4 sampai 6 jam sehari. Ya, dalam sehari kita bisa ulang 4 sampai 6 jam, nanti kita titrasi turun-turun terus sesuai dengan respon wheezing-nya sudah berkurang, ya. Nah, walaupun dari GOLD menyebutkan SABA may be added sama pada GESPOC juga, dari Spanish juga, tapi ada penelitian yaitu yang membandingkan antara penggunaan salbutamol dengan salbutamol plus ipratropium terhadap penurunan gejala, perbaikan FFV1 itu memang lebih baik pada yang gabungan antara SABA dengan sama, yaitu yang menggunakan salbutamol dengan ipratropium, walaupun memang tidak menurunkan mortality, ya, mortality-nya dia sama-sama saja. Tetapi untuk kenyamanan pasien saja agar pasien tidak sesak terus-terusan, rekomendasi dari penelitian ini menyarankan pemberian langsung menggunakan SABA dengan sama, jadi albuterol atau salbutamol yang langsung digabung dengan ipratropium bromide. Nah, bagaimana dengan aminofilin? Pasti selalu ditanyakan, ya. Gimana dengan aminofilin? Nah, sebelum ditanya, saya sampaikan di sini bahwa kalau dari GOLD, metilsantin itu tidak direkomendasikan. Tapi di sini ada suatu jurnal terbaru tahun 2024 dan ini belum keluar full text-nya, baru abstraknya saja, dan ini baru dipublish di ESR Kongres kemarin di Eropa, bahwa penelitian terbaru, suatu penelitian disebut dengan acute, itu menyebutkan bahwa aminofilin pada COPD itu berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan memang tidak menurunkan terhadap length of stay, juga tidak menurunkan kematian. Namun dia memperbaiki oksigenasi dan menurunkan PaCO2, ya. Dan di sini kan menyebutnya increased side effect. Tapi ternyata kalau dari penelitian ini tidak ada signifikan adverse event yang didapat pada penelitian ini, sehingga bisa kita berikan kalau sudah diberikan bronkodilator dengan nebulisasi salbutamol ipratropium, sudah masuk steroid, sudah masuk antibiotik, masih juga mengalami kondisi bronkospasm atau bronkokonstriksi, boleh dipikirkan untuk penambahan terhadap aminofilin dengan cara dibolus yang dilanjutkan dengan di drip. Ini dosisnya silahkan dibaca. Nah, kemudian bagaimana dengan antibiotik? Antibiotik kalau kata GESPOC itu menyebutkan bahwa
Walaupun exacerbasinya dia outpatient, itu bisa diberikan. Hospital lebih dianjurkan lagi. ICU harus diberikan. Perubahan daripada sputum, berikan. Peningkatan CRP, berikan. Ya, indikasi. Karena tadi di Indonesia mungkin CRP agak susah, ya, maka boleh menggunakan tadi hitung jenis. Kalau dia sudah mulai shift relapse, ya, di mana ada peningkatan daripada neutrofil batang dan juga segmen, apalagi NLR-nya lebih dari 10, maka ini indikasi untuk pemberian antibiotik. Antibiotiknya tergantung daripada ringan sedangnya. Ya, kalau ringan sebenarnya mirip-mirip ya. Pilihannya adalah amoxicillin clavulanat, kemudian levofloxacin, ini untuk yang ringan dan moderate. Untuk yang berat dan sangat berat, ini kita bisa tambahkan ceftriaxone atau cefotaxime yang generasi ketiga cephalosporin selain levofloxacin, ya. Tapi dosisnya yang ini ya, yang respiratori ya, 750. Kalau misalnya ada resiko pseudomonas, apa itu resiko pseudomonas? Kalau misalnya pasiennya dalam 3 bulan ke belakang minimal terdapat riwayat penggunaan antibiotik dengan IV, maka ini pikirkan suatu pseudomonas ya, atau dirawat pseudomonas. Maka kita berikan beta-lactam anti pseudomonal activity, misalnya carbapenem atau piperacillin tazobactam atau quinolone yang bukan quinolone, apa tuh namanya, cephalosporin generasi ketiga yang ada pseudomonas yaitu ceftazidime, atau generasi keempat seperti cefepime yang digabungkan dengan quinolone anti pseudomonas yaitu levo dan moxi. Ini kita berikan dan biasanya kita gabung ya untuk pseudomonas ini. Nah, steroid itu disebutkan dapat menurunkan mempercepat recovery daripada simptom, memperbaiki fungsi paru, ya, dan menurunkan daripada kegagalan daripada treatment failure, ya, walaupun tidak menurunkan mortality, ya, tidak menurunkan mortality. Di mana efikasi yang terbaik kalau memang di atas 300. Walaupun tadi di atas 100 itu juga bisa kita berikan. Jadi hitung saja pada pasien misalnya pada soal kita kan 11.500 si siapa namanya si leukositnya dikali dia 3%, berarti kan 345. Ini berarti indikasi kuat di pemberian. Jadi cukup kalikan aja ya 3% dikali gitu. Misalnya pasien kita misalnya 2%, kalau 2% berarti dia 230, nah, masih boleh diberikan ya. Karena dia antara 100 sampai 200, 300 itu juga masih boleh diberikan. Dosisnya adalah 0,5 mg per kilogram berat badan per hari prednison atau ekivalen. Silahkan tinggal cari di Medcalc ya. Kalau adanya Dexa, ya nanti ada perbandingannya kan 4:5 banding 0,75 antara prednison, MP, dan Dexa. Kalau pada yang ringan dan sedang, kita berikannya adalah 5 hari. Kalau dia berat dan sangat berat, kita tambahkan sampai 14 hari. Di mana IV dan oral tidak ada perbedaan, namun kalau memang dia sangat berat, ya udah nggak bisa lagi menelan, ya akan ada gangguan, maka parenteral ini menjadi pilihan. Nah, kita tambahannya dalam kolitik, ya, karena dia pasti akan banyak sekali dahak. Yang terpilih berdasarkan gold itu 3, erdoshtein, kita tidak punya carboxyl setahu saya, dan N-acetyl-cysteine diberikan tiap 12 jam. Mana yang lebih baik kalau mau kita pilih, ini ada juga penelitian terbaru tahun 2024 juga nih keluar yang membandingkan antara erdoshtein, carboxyl, dan N-acetyl-cysteine. Dia menyebutkan bahwa ketiga-tiganya dapat menurunkan resiko terhadap inflamasi akut. Yang dapat menurunkan length of stay daripada hospitalisasi itu hanya erdoshtein. Ya, sedangkan untuk yang menurunkan durasinya itu adalah erdoshtein. Kalau memang punya erdoshtein, silahkan gunakan erdoshtein. Ya, kalau punya. Tapi kalau misalnya nggak punya, N-acetylcysteine itu menjadi pilihan. Nah, bagaimana tata laksana PPOK stabil dan pasca rawat? Nanti tinggal kita masukkan dia termasuk ke dalam kelompok yang grup mana. Ya, nah ini yang berubah. Karena apa? Karena kan grupnya dirubah. A, B, dan E. Kalau grup A, semua bronkodilator bisa kita gunakan. Ya, boleh menggunakan SABA saja, boleh menggunakan SABA dengan sama, tetapi SABA dengan sama itu lebih superior
untuk meningkatkan FFV1 dan memperbaiki simptom. Kemudian kita nggak punya laba tunggal ya, di Indonesia itu nggak ada laba tunggal. Indonesia itu punyanya ICS dengan laba atau lama tunggal itu ada. Maka yang berperan dalam menurunkan eksaserbasi itu ada dan juga memperbaiki fungsi paru, deep health status itu adalah lama. Ya, jadi kalau misalnya punya akses terhadap lama, grup A langsung berikan lama. Tapi kalau nggak punya ya boleh sabar atau sabar dengan sama. Dan untuk penurunan terhadap eksaserbasi itu juga lebih baik pada yang laba dengan lama. Sorry, dengan lama. Ya. Nah, pilihannya sabanya bisa dengan fenoterol, bisa dengan salbutamol. Yang gabungan di kita punya fenoterol dengan ipratropium, dan untuk yang lama kita punya tiopropium. Ini enak, hanya satu kali sehari. Ya, ini contoh-contohnya yang dikeluarkan oleh Zuelik itu Berotec ini fenoterol bisa kita gunakan untuk yang grup A, atau gabungan antara fenoterol dengan ipratropium adalah berodual, dan yang isinya tiopropium ini adalah Spiriva. Bisa kita berikan pada grup A itu bisa 3 ini, tapi rekomendasinya agar mencegah eksaserbasi di kemudian hari ini lebih terpilih ya. Tiopropium sebagai lama lebih terpilih untuk pencegahan eksaserbasi. Walaupun grup A mungkin belum ada eksaserbasi yang signifikan. Nah, pada grup E dan B, di mana pasien kita kan memang paling banyak adalah grup E, ya, yang mengalami eksaserbasi, pilihannya sekarang adalah langsung diberikan laba dengan lama. Ya, ini baru nih ya, baru banget di 2023 bahwa yang E dan B semuanya langsung diberikan laba dengan lama. Di mana kita punya yang masuk di kita adalah olodaterol tiopropium diberikan sekali sehari, ya, ini adalah Spiolto ya dari Lilly Pharma atau dari Boehringer. Ini kita punya Spiolto. Di sini diberikannya adalah 1 kali sehari. Nah, bagaimana efikasinya terhadap perbaikan FFV1 dibandingkan dengan lama, yaitu tiopropium saja, itu lebih baik 60% lebih baik perbaikan FFV1-nya. Dibandingkan dengan laba saja, yaitu olodaterol saja, itu sampai 90% lebih baik dibandingkan laba saja, laba dengan lama ini. Dan dibandingkan dengan ICS laba, yaitu dalam hal ini adalah salmeterol fluticasone, dia memperbaiki 50-60% perbaikan daripada FFV1. Ya, jadi berdasarkan perbaikan FFV1, efikasi tiopropium dengan olodaterol ini lebih baik dibanding dengan yang masing-masing, tiopropiumnya saja atau olodaterolnya saja, maupun kelas lain yaitu ICS laba, salmeterol fluticasone, itu lebih baik tiopropium olodaterol dalam perbaikan FFV1-nya. Kemudian dari quality of life, dibandingkan dengan tiopropium saja, ini lebih baik 1,6 kali kualitas hidupnya. Dibandingkan dengan laba, yaitu olodaterol saja, 1,7 kali lebih baik. Dan kemudian, untuk terhadap resiko eksaserbasi, kita bandingkan dengan ICS laba yang secara klasik dipercayai ICS laba itu jauh lebih baik dalam menurunkan eksaserbasi, dan juga nanti terhadap tapi memiliki resiko pneumonia. Ternyata pada tiopropium olodaterol itu dapat menurunkan kejadian eksaserbasi dibandingkan ICS laba, menurunkan kejadiannya 24% lebih baik dibandingkan ICS laba pada tiopropium olodaterol, dan menurunkan kejadian pneumonia di 26%, serta eskalasi ke triple, yaitu pemberian lama, laba, dan ICS, di tiga-tiganya dikasih, itu sampai 78% lebih rendah dibandingkan yang menggunakan laba dan ICS. Dan kalau kita lihat di sini, dari berdasarkan eosinofilnya, klasiknya kan menyebutkan kalau ICS itu lebih baik akan bermanfaat utamanya dalam menurunkan eksaserbasi pada yang eosinofilnya tinggi. Ternyata dari penelitian ini menunjukkan kalau yang eosinofilnya di bawah 300 itu jelas dia menurunkan resiko tadi 31%. Namun ada penurunan 44% pada yang di atas 300. Jadi baik itu pada yang eosinofilnya rendah maupun eosinofilnya tinggi, tiopropium olodaterol ini dapat mencegah kejadian resiko terjadinya eksaserbasi dan juga pneumonia itu nampaknya lebih baik dibandingkan ICS laba, dalam hal ini adalah salmeterol fluticasone.
Dan adverse event-nya yang dibandingkan dengan olodaterolnya doang, atau tiopropiumnya doang, atau dengan ICS laba salmeterol fluticasone, itu tidak ada perbedaan yang bermakna, sehingga dia aman. Nah, tentu kita tidak hanya pendekatannya menggunakan farmakologis, harus ada pendekatan non-farmakologis juga yang penting. Pada pasien-pasien yang A dengan B dan E ini semuanya sama, yang membedakan hanya pada B dan E ini punya indikasi rehabilitasi paru, yang A itu belum merehabilitasi paru, yang lainnya yang sama, rokok ini wajib di stop, aktivitas fisik di encourage, dan vaksin ya. Untuk di kita flu dan pneumokokos serta COVID ini menjadi wajib untuk kita berikan. Nah, kita sampai di pembahasan kasus sekarang. Bagaimana pembahasan kasusnya? Jadi pada pasien kita jelas tampilannya adalah suatu COPD exacerbasi akut dengan adanya suatu gambaran exacerbasi, adanya suatu chronic bronchitis, dan juga adanya gambaran suatu emphysema. Ya, ini kita sampai ICS 10 bisa kelihatan. Berarti ini suatu emphysematus dengan gambaran chronic bronchitis. Jadi diagnosisnya adalah akut bronchitis, akut exacerbation chronic bronchitis pulmonary disease, ya, akut exacerbation COPD, di mana karena tadi dia RR-nya di atas 30, kemudian mercy-nya dia 4, dan juga saturasinya di bawah 90, ini termasuknya adalah yang severe. Tetapi karena PCO2-nya masih di bawah 60, serta ininya masih di bawah pH-nya masih di atas 7,3, maka bukan masuk yang very severe. Karena pasien ini sudah 4 kali dirawat, termasuk yang ini, yang kelima kalinya, berarti dia masuknya adalah grup yang D. Tata laksananya apa? Oksigen, karena di sini tidak punya venturi, cukup dengan asalkanul, targetkan 88-92. Kalau nanti dalam perjalanan kasusnya dia ada perburukan dengan pH-nya di bawah 7,35 dan PCO di bawah 45, maka follow up-nya nanti semakin memburuk, maka NIV disiapkan ya sesuai dengan indikasi NIV tadi. Untuk bronkodilatornya kita berikan langsung yang salbutamol ipatopium, Combifen. Kita berikan 1-2 ampul tiap 4 jam, titrasi sesuai dengan responnya. Antibiotik harus diberikan ya, karena pada pasien ini shift to the left, ada perubahan daripada konsistensi dan juga warna daripada sputum. Berikan quinolone, yaitu levofloxacin, di drip 30 menit, dosisnya adalah 750 mg. Dosis daripada respiratory fluoroquinolone, 750 mg. Karena pasien ini eosinofilia di atas 300, maka sangat bermanfaat diberikan steroid, ya, kita berikan tadi 0,5, berat badannya 60, berarti kita bisa berikan 24 mg metilprednisolone dibagi menjadi 3. Lalu untuk obat batuknya, kalau punya Everstein, berikan Everstein 2x300, kalau nggak punya boleh NAC 2x200. Dan untuk mempercepat, memang ini rehabilitasi paru itu berperan. Ya, kita bisa konsul pada sejawat KFR untuk rehabilitasi paru. Bagaimana discharge planning pada saat di rumah? Tentu saja rokok ini wajib di stop. Dan karena dia termasuk grup E, maka terpilihlah lama-lama tiopropium oleterol atau Stiolto, berikan 1 kali sehari. Metilprednisolonnya dilanjutkan karena ini adalah yang berat, 14 hari. RDOSTI-nya dilanjutkan, ya, jangka panjang silahkan, karena berperan juga secara jangka panjang menurunkan, walaupun dia sudah tidak ada batuk atau batuknya sedikit-sedikit, teruskan saja NAC maupun RDOSTI, karena dia berperan dalam penelitian-penelitian menunjukkan dia meningkatkan FFV1 dan juga menurunkan resiko exacerbasi. Lalu untuk siap-siap nih di rumah, karena takutnya dia mengalami exacerbasi, maka Benedual yang isinya fenoterol ipatopium bisa berikan. Ajarkan cara makainya, termasuk cara pakai Stiolto gimana, cara pakai Benedual bagaimana, dan jangan sampai kebalik. Nanti pasiennya cuma pakai Benedual, ya. Yang dipakai secara rutin itu adalah Stiolto, tiopropium oleterol. Benedualnya, fenoterol ipatopium hanya diberikan kalau misalnya dia ada peningkatan gejala. Ya, jelaskan pada pasien seperti apa itu exacerbasi. Rehabilitasi paru baiknya dilakukan di rawat jalan, dan tadi adalah vaksinasi, ya, karena ini pasien belum pernah divaksinasi sama sekali, maka kita berikan vaksin influenza, biasanya 4 mingguan lah setelah dia mengalami exacerbasi. Selanjutnya diulang tiap tahun rekomendasinya. Lalu harus kita berikan untuk pneumokokus. Pneumokokus biasanya boleh 2-4 minggu lah setelah vaksin influenza, mulai dengan PCV 13 dulu. Setelah itu, 8 minggu kemudian dilanjutkan dengan PPSP 23. Kenapa kita berikan 2? Karena dia usianya di atas 50 tahun. Ya. Pada pasien-pasien di atas 50 tahun,
kita berikan farmakofokusnya 2, PCV 13 dan PPSV 23. Kalau di bawah 50 tahun, maka cukup PCV 13 saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pio Aza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Fadli untuk materinya tadi ya tentang COPD. Udah dijelasin tuh dari awal banget, dari contoh kasus sampai dengan tadi udah terapinya juga ya dok ya, satu-satu udah dijelasin tuh semuanya. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya. Kali ini udah ada masuk beberapa pertanyaan nih dok di Slido. Jadi untuk para Asklepian bisa langsung klik link yang udah dikirimin di kolom chat ya. Ini bakal aku kirim ulang lagi biar teman-teman bisa bertanya nih melalui Slido ya di sini. Untuk saat ini udah masuk 3 pertanyaan dok. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya dok sambil menunggu pertanyaan lainnya ya dok ya. Untuk sesi tanya jawabnya sekitar 20 menit ya teman-teman dari sekarang. Nah yang pertama nih kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ya, bagaimana tata laksana awal di FKTP atau praktek mandiri bagi pasien PPOK eksarsebasi? Mungkin bisa dijelaskan ulang dok kalau misalnya di FKTP atau praktek mandiri itu awalnya yang perlu dilakukan untuk yang eksarsebasi itu bagaimana? Mungkin bisa langsung dijawab, Dok. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, pada pasien-pasien dengan mild ataupun moderate itu mungkin bisa ya kita tata laksana di di FKTP lah ya, atau memang pasiennya baru masuk kan dari FKTP. Yang kita akan berikan adalah tadi kita boleh memberikan kalau punya nebu ya nebu ya. Saya rasa sekarang cukup banyak praktik mandiri atau FKTP yang sudah menyediakan nebu ya. Silakan nebukan dengan dosis yang tadi sudah dijelaskan dengan apa namanya Combifen yang gabungan salbutamol ipatopium. Nggak punya boleh dengan salbutamol saja, berikan tiap 4 jam ya. Kalau misalnya nggak punya, maka boleh diberikan dengan cara pemberian SABA ya, yang dengan cara disemprot ya, yang pressurized meterdose inhaler itu ditingkatkan penggunaannya ya. Direkomendasikan dari Spanish Guideline ini adalah pemberiannya adalah 4 sampai 6 puff ya. Jadi 4 sampai 6 puff per 4 jam ya. Jadi kalau memang di situ belum punya, maka boleh kita berikan 4 sampai 6 puff si salbutamolnya, inhalernya digunakan. Kalau misalnya ternyata tidak membaik juga dengan pemberian tersebut, maka harus dirujuk. Antibiotik silahkan diberikan ya. Misalnya amoxicillin clavulanat gitu kita bisa berikan, kan mungkin di FKTP juga ada ya amoxicillin clavulanat ya, sudah cukup banyak di kita. Itu bisa dijadikan pilihan untuk apa namanya, atau levofloxacin oral juga boleh diberikan untuk pilihan di FKTP atau di praktek mandiri. Kalau dengan inisial terapi tadi tidak membaik, makin sesok, saturasinya makin turun atau makin wheezingnya juga tidak membaik, maka itu tempatnya untuk dilakukan rujuk. Oke, udah terjawab ya. Berarti untuk di FKTP kan mungkin banyak pasien yang datang pertama kali ke FKTP ya dok ya, untuk yang Betul. pasien saat eksarsebasi. Jadi penanganan awalnya tuh seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Izin dok, bagaimana membedakan diagnosis sesak karena asma, PPOK, bronkitis, pneumonia dari ANAM dan pemfis. Nah, mungkin banyak ya dok ya pasien datang sesak, kita bingung nih penyebabnya yang mana. Untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang lain mungkin bisa menentukan ya dok, tapi kalau dari ANAM dan pemfis yang bisa kita lakukan biasanya apa nih dok untuk membedakan DD dari 4 penyakit ini? Ya, ini klasik sekali. Apa namanya yang harus kita pahami pertama tentu saja karakteristik masing-masing daripada tampilan pemeriksaan fisik, anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien. Yang mungkin akan kita sulit agak bedakan adalah mungkin pada asma PPOK. Tapi tentu kita entry point-nya tadi dari usia saja kita bisa lihat ya. Asma biasanya pada usia-usia remaja sampai usia mungkin mulainya ya sesaknya itu munculnya jadi sudah punya riwayat gitu
itu di usia di atas 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Kalau PPOK baru mulai muncul si gejalanya ini di atas 40 tahun. Walaupun ada yang namanya asma, late onset asma atau adult onset asma ya. Nah, kalau pada yang, asma itu trigger-nya biasanya adalah pada, alergen. Jadi biasanya ketemu tuh alergennya apa, munculnya karena apa, alergennya apa. Nah, itu pada asma, ya. Sedangkan untuk pada PPOK tadi biasanya adalah, tampilannya tadi ya, yang adanya sesak nafasnya tampilannya biasanya, eee, pada awalnya pada saat, apa namanya, pada saat aktivitas dulu, kemudian semakin lama semakin memburuk ya. Kalau asma biasanya dia tidak seperti itu, tampilannya tidak gradual, tapi tiba-tiba. Serangan-serangan asma itu bersifat tiba-tiba karena paparan, itu yang bisa membedakan dengan asma. Lalu riwayat-riwayat alergi itu biasanya berhubungan dengan, asma, ya itu yang membedakan. Dan tampilan barrel chest, kemudian forced leg breathing, kemudian, jantung seperti pendulum, itu lebih pada PPOK ya. Asma bisa, tapi biasanya pada asma yang di akhir banget gitu ya. Jadi kita bisa ketemulah riwayatnya akan sangat sering sekali mengalami perburukan kalau memang dia asma yang sampai seperti itu. Kalau dia sudah ada barrel chest, sudah ada forced leg breathing, cyanosis, ya itu, lebih kepada PPOK. Dari situ kita bisa, apa namanya, bedakan ya antara yang asma dengan, PPOK. Kalau pneumonia dengan bronkitis, itu kita harus pahami dulu, istilah, bronkitis itu sendiri adalah ada yang akut, ada yang kronis. Kalau kronis bronkitis itu bagian dari PPOK yang tadi. Kalau akut bronkitis itu adalah tampilannya persis dengan pneumonia, sesak, batuk, dan juga dahak yang biasanya purulen dan demam. Nah, itu ada demam ya. Kalau pada PPOK itu tidak ada demam, kecuali PPOK plus pneumonia, itu nanti akan ada demam. Nah, nanti yang membedakan antara bronkitis dengan pneumonia itu adalah X-ray. X-ray-nya pada bronkitis itu bersih, tidak ada infiltrat atau tidak ada infiltrat baru. Kalau pada pneumonia itu wajib ada infiltrat ya, baik itu yang sifatnya consolidate artinya dia air bronchogram ya, atau dia yang patchy infiltrat pada bronchopneumonia, atau yang sifatnya retikular pada interstisial pneumonia. Tapi yang membedakannya tadi ya, dia adanya suatu sesak nafas plus dahak yang dahak yang purulen dan ada demam. Itu yang akan menjadi kata kunci pembeda. Dan pada pneumonia murni itu tidak ada wheezing biasanya ya. Kalau dia dengan wheezing tapi juga tanda-tanda pneumonia, ada gambaran bronkitis kronis tapi juga dia ada infiltrat, kemungkinan besar ini pasien COPD nih yang mengalami akut eksaserbasi dicetuskan oleh suatu pneumonia gitu ya. Kurang lebih seperti itu cara membedakan antara asma, PPOK, akut bronkitis dengan pneumonia. Oke, kalau dari pemeriksaan anamnesa pempis mungkin memang sekilas, bingung ya Dok ya untuk membedakannya. Cuman memang tadi udah dijelaskan ya dari pempisnya juga banyak tuh yang bisa membedakan dari asma, PPOK, bronkitis, dan pneumonia. Maka dari umur juga sudah bisa ya Dok ya kita membedakan Ya, dari bisa asma dan kita. PPOK itu tadi. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Nih, pada pasien COPD dengan kondisi severe sinus takikardi atau takiaritmia lainnya, apakah masih boleh diberi nebusabah? Nah, melihat dari efek sampingnya. Mungkin bisa langsung dijawab nih, Dok. Ya, jadi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan takikardi ya, tentu ini sama seperti pertanyaan misalnya, bagaimana kalau misalnya pasien dengan gula darahnya tinggi, ya kan? Lalu perlu nggak diberikan steroid? Ya, kembali lagi ke indikasi. Kalau pasiennya memang dengan PPOK, dengan adanya suatu wheezing yang jelas, adanya suatu bronkospasm yang jelas, walaupun dia misalnya takikardi, tentu tetap kita akan berikan ya, karena itu adalah untuk pengobatannya gitu. Sama seperti misalnya tadi, eosinophilnya tinggi, akan sangat baik dengan pemberian kortikosteroid. Gimana nih dengan gulanya? Ya, kita kan punya senjata untuk mengobati masalah di aritmianya atau misalnya takikardinya seperti itu. Sama seperti misalnya tadi menghadapi pasien dengan gula darah tinggi dengan PPOK, kita punya insulin. Nah, perlu kita ingat bahwa kondisi
sinus ya, kalau yang sinus ya, sinus takikardi pada pasien COPD itu bisa disebabkan karena eksaserbasinya. Ingat ya, karena kondisi dia sesak nafas, kondisi dia hipoksemia itu akan memicu simpatetik untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke jaringan. Sehingga tadi kan takikardi itu salah satunya menjadi apa tuh namanya komponen yang kita bisa membedakan pasien ini mengalami kondisi eksaserbasi yang ringan, sedang ataupun berat. Itu salah satu yang bisa kita lihat adalah dari takikardinya, karena takikardia itu bisa disebabkan karena eksaserbasi COPD-nya. Nah, justru kalau memang dia karena eksaserbasinya, takikardi karena eksaserbasinya, pemberian daripada SABA yang nanti akan memperbaiki oksigenasi, akan memperbaiki eksaserbasinya, itu justru akan dapat mengobati takikardi sinusnya, karena pangkal penyebabnya adalah karena si eksaserbasi yang menyebabkan takikardi. Nah, berbeda cerita misalnya kalau memang dia dengan AF gitu, lalu mengalami rapid ventricular failure, ya bagaimana rapid ventricular response, RVR. Apakah boleh diberikan misalnya pasien dengan AF RVR heart rate 150, pasien dengan COPD eksaserbasi akut yang berat? Tentu kita tetap, karena nanti dia meninggalnya jangan-jangan gara-gara apa, takutnya nanti meninggalnya gara-gara hipoksemianya kan, karena COPD eksaserbasi akutnya. Jadi tetap kita lakukan tata laksana sesuai dengan guideline COPD, berikan SABA dengan sama plus obat lainnya, antibiotik dan lain sebagainya. Yang nanti untuk melakukan tata laksana terhadap misalnya AFFR-nya kita bisa berikan golongan digoxin gitu. Ya, ada obatnya untuk kita menata laksana terhadap AFFR-nya misalnya. Sehingga kita bisa berikan digoxin. Jadi tetap kita melakukan tata laksana sesuai dengan guideline kita, sambil kita lakukan tentu yang nomor 2 adalah penilaian atau evaluasi terhadap efek samping menjadi harus lebih ketat. Kalau dia takikardi sinus, kalau dia dengan AFRVR, maka pasang monitor. Kita lihat setelah pemberian SABA makin naik nggak? Gitu. Kalau semakin baik, ya berarti kemungkinan itu karena eksaserbasi akutnya. Tapi kalau semakin buruk, ya kita berikan tata laksananya. Apakah kita berikan digoxin kah? Dan lain sebagainya. Ya. Oke, harusnya udah terjawab ya, berarti kita harus tetap mengikuti guideline ya Dok ya di awalnya, lalu dapat kita lakukan observasi lagi selanjutnya nih bagaimana efek samping dari, obat tersebut di pasiennya. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang selanjutnya, dari Dokter Windy ini. Jika di rumah sakit sulit untuk pemeriksaan AGDA, apakah target SpO2-nya tetap di 88 sampai 92% Dokter? Nah, tadi kan udah dijelasin sama dokter kalau targetnya itu di 88 sampai 92. Nah, kalau misalnya nggak ada pemeriksaannya ini bagaimana nih, Dok? Ya, jadi begini, pada target pemberian SpO2 8892 itu targetnya itu tidak menggunakan GID ya. Keluarnya 8892 itu cukup dengan melihat nilai daripada saturasi perifer. Target kita 88 sampai 92 gitu. Jadi tidak perlu nanti 8892 itu keluar dari AGD, nggak perlu gitu. Jadi tetap target SpO2 itu harus 88 sampai 92, tidak boleh lebih daripada 92 dengan pemberian oksigen. Kenapa? Karena pada pasien-pasien dengan PPOK itu sudah mengalami hiperkapne yang bersifat kronis. Pada pasien-pasien dengan hiperkapne yang bersifat kronis, terutama pada pasien-pasien dengan GOLD 3, GOLD 4 dengan PCO2-nya sudah di atas 40, kita orang normal itu bernafas bukan karena penurunan saturasi, tetapi karena peningkatan CO2 ya. Jadi kita itu hypercapnic drive ya. Ketika kita menahan nafas, ketika kita amit-amit kena misalnya apa tuh namanya pneumonia atau apa, kemudian sesak, itu akumulasi CO2 lah yang menyebabkan akhirnya kita ingin menarik nafas ya. Bukan karena saturasi yang menurun ya. Nah, pada pasien-pasien dengan PPOK karena kondisi dia sudah hiperkapnik kronik, yang menyebabkan pasien itu bernafas itu kemudian menjadi hypoxemic drive. Gitu. Jadi pada pasien-pasien dengan PPOK yang menyebabkan pasien nafas itu akhirnya adalah karena penurunan saturasi. Karena dia sudah kondisinya CO2-nya tinggi terus. Dia sudah tumpul si apa tuh namanya sensor terhadap peningkatan CO2-nya. Karena dia terus-terusan tinggi kan.
gitu. Jadi pada pemberian oksigen yang terlalu tinggi pada pasien dengan PPOK, terutama sebenarnya pada pasien-pasien yang memang dengan PCO2 yang tinggi, ya, itu akan menyebabkan ketika di atas 92, pasien merasa tidak perlu lagi narik nafas karena merasa oksigennya cukup, apne lah dia, gitu. Makanya targetnya 88-92. Kalau kita punya CO2, kalau kita punya apa tuh namanya AGD, justru targetnya mungkin bisa lebih sedikit disesuaikan. Pada pasien-pasien yang PC2-nya tidak terlalu tinggi, itu kita mungkin targetnya bisa sedikit naik si oksigennya, nggak usah betul-betul di atas 92. Justru pada pasien-pasien yang tidak kita periksa AGD-nya, maka betul-betul kita anggap dia seperti semuanya kita pukul rata hiperkapnia pasien ini. Karena itu saturasinya harus 88-92 gitu. Agar mencegah terjadinya lupa nafas atau nggak jadi nafas karena oksigennya sudah terlampau tinggi. Nah, untuk mencegah terjadinya apnea. Oke, berarti udah terjawab ya, tetap di 88 sampai 92 ya dok ya untuk target dari SpO2 perifernya tadi. Kan tidak bergantung pada di AGD-nya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya dok ya untuk sesi tanya jawab kita kali ini. Selamat siang Dokter Fadli, izin bertanya, mengapa pada pasien usia di atas 50 tahun vaksinasi pneumokokus memerlukan 2 vaksin tuh, 13 dan 23. Nah, itu bagaimana dok? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi pemberian PCV13 dan PPSP23 itu bedanya apa PCV13 dan PPSP23 itu adalah serotype daripada Streptococcus pneumonianya atau pneumococusnya. Jadi kalau pada PCV13 ada 13 serotype, pada PPSP23 ada 23 serotype. Yang mana pada PPSP23 dan PCV13 itu beda serotype-nya. Masing-masing punya perbedaan gitu ya, yang satu 13, satu 23. Nah, kenapa pada yang kenapa pada yang di atas 50 tahun itu perlu dua-duanya? Karena dia sudah mengalami penuaan sehingga sistem imunnya semakin lama semakin turun gitu. Jadi serotype yang di PPSP 23 diperlukan. Jadi akan ada peningkatan resiko terhadap pneumococcus serotype di PPSP 23 pada pasien-pasien atau pada orang-orang tidak pasien ya, karena kan kalau vaksin pada usia sehat, pada orang sehat, pada orang-orang yang di atas 50 tahun. Karena itu sudah mulai diindikasi pemberian PPSP 23 gitu. Ya. Sedangkan PCV13 itu direkomendasikan dulu sebelum tahun 2022 itu hanya seingat saya di atas 40 tahun. Sekarang di atas 18 tahun PCV13 itu sudah di advise untuk diberikan ya. Jadi itu kembali ke serotype-nya ya. Serotype yang PPSP 23 itu akan beresiko pada pasien-pasien yang di atas 50 tahun. Karena itu baru indikasinya diberikan di atas 50 tahun. Ya. Oke, udah terjawab ya terkait dengan serotype-nya tadi di 3 PCV 13 dan 23. Oke, ini pertanyaan terakhir deh nih dok. Jadi ternyata masih ada satu lagi ya pertanyaan yang baru masuk nih dok. Nah, izin tanya dok, apakah indikasi pemberian nebulisasi hanya jika ada wheezing ya? Nah, ini mungkin secara garis besar ya dok, mungkin bukan di COPD saja atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan kali dok. Ya, jadi kalau nebulisasi itu kan sebenarnya cara kita untuk memberi route of administration ya terhadap obat-obatan yang ditujukan kepada paru-paru gitu, ya. Tadi kan bisa menggunakan inhaler, bisa menggunakan nebulisasi. Nah, kalau dia obat-obatannya adalah bronchodilator, maka tentu saja adalah diindikasikan bronchodilator itu tadi ya SABA dengan plus minus sama ya, dengan atau tanpa sama. Jangan berikan sama saja ya, karena sama saja itu jauh lebih rendah kemampuannya dibandingkan SABA gitu. Jadi kalau mau itu SABA atau SABA dengan sama. Nah, pemberiannya dengan cara nebulisasi juga tidak hanya SABA sama, juga nanti ada juga pada asma nih, nanti kita belajar di asma mungkin di pertemuan berikutnya, itu ada yang namanya nebulisasi kortikosteroid. Jadi kortikosteroid juga bisa kita berikan dengan cara nebulisasi. Kemudian MgSO4 juga kita bisa berikan dengan cara nebulisasi. Itu semua sesuai dengan indikasi.
Nah, itu semua adalah bronkodilator. Nah, nanti tentu kemudian indikasinya ada disesuaikan dengan obat apa yang akan kita nebulisasikan. Kalau yang kita nebulisasikan tadi adalah bronkodilator, maka kalau terjadi bronkokonstriksi. Apakah tanda bronkokonstriksi hanya wheezing? Enggak. Wheezing itu kalau dia sudah cukup berat, ya, itu akan ada wheezing. Ekspirasi yang memanjang itu saja sudah menunjukkan tanda bronkokonstriksi. Jadi pada pasien-pasien yang sudah ada ekspirasi yang memanjang, itu sudah ada bronkokonstriksi, berarti berikan bronkodilator, kan gitu mudah. Atau pada pasien-pasien yang nanti mungkin belajarnya di asma, pada pasien-pasien yang asma yang sangat berat, impending gagal nafas, itu bisa terjadi yang namanya silent chest. Saking sempitnya si bronkus, menyebabkan dia udah nggak ada udara yang keluar, sehingga menyebabkan nanti nggak ada suara yang keluar. Nah, apakah itu kemudian nggak perlu diberikan nebu? Dengan bronkodilator tetap perlu, justru itu sangat memerlukan, ya gitu. Jadi hati-hati dengan wheezing itu hanya sebagai indikasi, enggak ya, tapi mekanismenya yang terjadi apa, itu yang menjadi indikasi, ya. Selama ada bronkokonstriksi, maka kita berikan bronkodilator. Kalau kita ingin memberikan dengan cara nebulisasi kepada pasien-pasien yang tidak bisa dengan cara inhaler, ya berikan dengan cara nebulisasi, gitu. Ada yang lain nggak pemberiannya? Bisa, misalnya N-acetylcysteine itu ada yang dengan pemberian secara nebulisasi, ya, untuk meningkatkan batuk, ya, itu bisa kita berikan, begitu, ya, pada pasien-pasien untuk pengencer dahak mukolitik itu ada indikasi nebulisasi untuk NAC. Pada dengan ini juga boleh kita berikan, ya, pada pasien-pasien yang tidak bisa atau jelek, misalnya pasien dengan COPD plus dengan GI bleeding, maka nggak bisa kan per oral tuh, ya, harus diberikannya dengan cara apa? Misalnya dengan batuk yang berat, kita bisa berikan dengan nebulisasi dengan N-acetylcysteine, ya, seperti itu. Oke. Untuk, pertanyaannya ternyata masih ada lagi, Dok, kayak ini untuk pertanyaan yang terakhir ya, Boleh, teman silakan. Asklepian karena, kita sudah durasinya sudah berakhir untuk sesi tanya jawabnya. Jadi ini untuk pertanyaan yang terakhir, untuk sesi kita kali ini ya. Izin bertanya dokter, untuk nebulisasi kortikosteroid apa bisa menggunakan dexamethasone ampul yang biasa di DRS? Nah tadi kan mungkin dokter sempat mention, jadi ini pertanyaan lanjutannya, Dok. Ya, ya, untuk memberi sama seperti obat, ya, apapun obatnya, itu sudah dibuat sesuai dengan cara pemberiannya, ya. Nanti ada pertanyaan dong, boleh nggak levofloxacin injeksi dalam botol kita minum? Jawabannya nggak boleh kan? Ya sama. Dexamethasone yang digunakan untuk IV, ya berikanlah dengan cara IV. Nggak boleh dengan cara diminum, nggak boleh dengan cara dinebu, begitu. Jadi untuk kortikosteroid nanti ada namanya budesonide yang inhaler, itu yang bisa diberikan untuk inhalasi. Demikian pula dengan NAC. NAC kan ada NAC yang IV, ada NAC yang oral, ada NAC yang granul, ada NAC yang nebulisasi. Ya, masing-masing gunakan. Gitu. Jadi untuk yang inhalasi atau nebulasi hanya obat-obatan yang memang diperuntukkan untuk inhalasi. Sama seperti tadi menjawab, boleh nggak Combifen yang bentuknya inhalasi kita minum? Ya kan nggak boleh. Boleh nggak Combifen yang bentuknya inhalasi kita injeksi? Nggak boleh. Sama, dexamethasone injeksi juga tidak boleh diberikan dengan cara nebulisasi. Pilihannya adalah obat-obatan yang memang khusus untuk nebu. Ya. Yang tersedia di Indonesia sekarang adalah yang budesonide. Ada yang budesonide inhalasi. Seperti itu ya. Nah, jelas mungkin. Oke, udah jawab secara jelas ya, Dok, ya. Jadi diberikan obat itu juga sesuai dengan rute pemberiannya ya, Dok, ya, sesuai sediaannya. Untuk yang nebulisasi berarti sesuai juga sediaan untuk nebu. Oke, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 14.39 ya. Jadi terima kasih banyak Dokter Fadli untuk Good Morning Knowledge kita ya di siang hari ini. Sama-sama. Materi dan juga sesi diskusinya tadi ya, Dok, ya. Banyak sekali ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua ilmunya. Mungkin dokter ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk menutup kelas kita hari ini, Dok? Ya, baik. Jadi teman-teman semua, sebagian semua sudah sama-sama belajar kita tentang COPD. Dalam hal penanganan kita harus kenali dulu, ya. Tadi diskusi kita sudah bahas juga bagaimana kita membedakan apakah ini COPD, apakah ini asma, apakah ini bronkitis, apakah ini pneumonia.
dan kemudian nanti penegakan diagnosisnya memang harus menggunakan spirometri. Jadi pada teman-teman yang bekerja di rumah sakit yang belum ada spirometri bisa di-encourage mungkin menggunakan, menyediakan spirometri karena nanti penegakannya harus menggunakan, spirometri. Untuk tata laksananya kita selain mengetahui itu eksaserbasi atau bukan, maka kita kenali identifikasi daripada, ringan, sedang, beratnya, kemudian, penyebabnya apa sebagai trigger faktornya, lalu obati sesuai dengan kondisi pada pasien. Di mana nanti, oksigen tadi lagi-lagi saya ingatkan targetnya cukup 88-92% ya, karena ini sering sekali menjadi penyakit ya buat kita, terutama perawat sih ya, mohon maaf yang sering aja bersifat, otomatisasi gitu melakukan. Kemudian bronkodilator sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, antibiotik sesuai dengan indikasi, dan kortikosteroid sesuai dengan indikasi tadi menggunakan, eosinofil. Lalu pulang nanti farmakologiknya sesuaikan dengan A, B, dan E. Yang lebih terpilih sekarang adalah laba-lama, tiopropium olodaterol atau Spiolto yang kita punya di Indonesia, diberikan pada semua yang grup E. Kemudian jangan lupa vaksinasi dan juga rehabilitasi paru bila diperlukan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Fadly. Oke, nanti mungkin temannya Asklepian yang pengen ketemu lagi sama Dokter Fadly atau misalnya pengen belajar bareng lagi nih di Asklepio bisa ikut kelas-kelas Asklepio lainnya ya bersama dengan Dokter Fadly. Banyak tuh ya teman-teman kalau misalnya di internal. Oke, terima kasih banyak Dokter Fadly. Selamat siang dokter. Sampai ketemu Ini lagi ya, dok. terima kasih. Sama dok. Oke, nah sebelum menutup kelas kita nih di sini kita tonton dulu ya video dari PT Zulfek Pharma Indonesia. Video ini didesain untuk memperkenalkan Respimat Reusable Soft Mist Inhaler kepada pasien yang akan menggunakannya dan untuk mendemonstrasikan bagaimana mendapatkan manfaat maksimal darinya. Respimat Soft Mist Inhaler didesain untuk penggunaan berulang hingga 6 cartridge dan telah disempurnakan sehingga lebih nyaman digenggam. Di paling atas adalah tutup pelindung yang dapat dibuka. Dan di dalam mouthpiece terdapat lubang udara pada tiap sisinya. Di satu sisi inhaler tersebut ada tombol pelepas dosis. Dan di bagian bawah terdapat tombol pengaman. Di sisi sebaliknya terdapat indikator dosis dan penanda jumlah cartridge yang telah dipakai. Inhaler memiliki bagian dasar transparan yang kini lebih mudah untuk digenggam. Terdapat pula cartridge atau tabung yang berisi obat. Respimat Reusable menghasilkan soft mist untuk mengoptimalkan deposisi obat di paru-paru. Kini, Respimat Reusable dapat digunakan hingga 6 kali cartridge sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pasien dan mengurangi limbah. Respimat Reusable 1 cm lebih panjang dibandingkan dengan Respimat versi sebelumnya yang disposable, sehingga lebih nyaman digenggam dan lebih mudah bagi pasien dalam melakukan handling 3 langkah penggunaan sehari-hari atau TOP, turn atau putar, open atau buka, press atau tekan. Respimat Reusable memiliki bagian dasar yang lebih luas, sehingga lebih mudah memasukkan cartridge ke dalam inhaler. Indikator penunjuk dosis hadir dengan desain baru, sehingga lebih mudah dibaca oleh pasien. Setiap satu alat Respimat Reusable dapat digunakan hingga 6 kali cartridge, sehingga lebih ramah lingkungan karena mengurangi limbah dan jejak karbon. Respimat Reusable memberikan kemudahan bagi pasien dalam menginhalasi obat dari alat inhalernya atau inhalability. Respimat aktif menghantarkan obat dalam bentuk kabut halus yang unik, sehingga inhalasi obat cukup dengan bernapas seperti biasa dan tidak tergantung pada kemampuan inspirasi pasien. 3 langkah mudah penggunaan sehari-hari atau TOP. Turn atau putar, open atau buka, press atau tekan.
Oke, jadi tadi itu video dari salah satu kerjasama kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih masih ada beberapa info tentang Asklepios ya, di sini kita bakal ada Good Morning Knowledge di tanggal 14 September di hari Sabtu jam 1 siang. Topiknya bedah karya bibliometrik studi Interindeks Scopus Q1 bersama dengan Dr. Muhana. Dan juga bakal ada di sini di hari Minggu 29 September jam 10 pagi bersama dengan Dr. Rinaldi tentang The Patient Center Practice Improving Certification and Retention. Nah, dua-duanya ini semuanya gratis ya teman-teman. Asklepian semuanya bisa langsung aja ke asklepio.masterclass di Instagram kita. Jadi nanti langsung aja daftar dan ikutin langkah-langkah di sana biar bisa ikutan kelas Good Morning Knowledge kita. Oke, selanjutnya kita bakal ada Skills Lab Anestesi bersama dengan Dr. Robi Ngahu, spesial anestesi, kuasai obat emergensi di IGD. Nah, di kali ini kita akan mendapat 2 SKP Kemenkes ya. Di sini udah terakreditasi Kemenkes. Nah, ini terbuka untuk dokter muda, dokter umum, residen, dan juga dokter spesialis. Materinya bakal banyak banget yang disampaikan dan hanya cukup bayar di 129.000 aja. Catat tanggalnya di Sabtu 5 Oktober jam 3 sore. Jadi teman-teman bisa langsung ikutan ya yang pengen dapetin SKP 2 SKP Kemenkes di Skills Lab kita kali ini. Selanjutnya di SKP Replay juga bakal ada nih untuk teman-teman yang pengen belajar bisa akses kapan aja dan di mana aja. Di satu serinya itu akan ada 6 replay Asklepedia. Banyak banget mulai dari medis darurat, gawat darurat, esensial, penyakit dalam, ICU Mastery, banyak banget nih teman-teman bisa langsung pilih aja. Buka di asklepio.id langsung subscribe di sana. Nah, ini ada paket hemat SL Anestesi, jadi ini bundling ya, berlaku sampai 5 Oktober. Bisa dapetin Skills Lab dan juga replay siap jaga ICU. Nah, setiap serinya terdiri dari 6 replay siap jaga ICU dan juga ICU Mastery. Nah, packnya tuh lihat tuh, banyak banget yang bisa dapetin. Dan di sini hanya 199.000 aja. Ini kuotanya terbatas, jadi langsung aja yang pengen daftar buruan. Nah, di sini kalau misalnya mau dapetin benefit langsung join grup, ini dapat diskon 15%, di kolom chat juga udah pada ditulisin ya. Jadi langsung aja di bit.ly/GMK Internal Strip September 24. Dapetin diskon 15% untuk seluruh produk Asklepedia dan juga free replay. Oke, terima kasih untuk semuanya Asklepian yang sudah ikut di kelas Good Morning Knowledge Interna kita siang hari ini. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas Asklepios selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.